pelajar, hari ini aku mau jalan-jalan ke Museum Sri Baduga. Kenapa sih disebut jalan-jalan? Jangan salah guys, museum itu bisa kalian pakai buat jalan-jalan, karena museum itu bukan tempat study tour buat tugas doang guys. Museum juga bisa kalian pakai buat jalan-jalan yang tentunya lebih berfaedah dan lebih berilmu ya guys. Nah, kita ini udah di jalan, bentar lagi nyampe. Jadi nanti kita ketemu aja di sana ya. See you. Aku udah sampai di depan Museum Sri Baduga dan aku udah beberapa kali kesini, tapi hasilnya tetap tidak membosankan, menarik dan tentunya sangat-sangat estetik. Kenapa sangat estetik? Karena kalian udah tahu lah ya, ciri-ciri foto estetik itu pasti selalu ada barang-barang yang lawas, suasana yang kekuning-kuningan. Nah, tapi di sini juga aku bakal bahas salah satu prasasti yang cukup menarik bagi aku. Tapi sebelum kita bahas itu, mending kita ke dalam dulu ya. Kita lihat dulu di dalam apa aja sih sampai aku bilang tempat ini sangat estetik. Yuk ikut kita. Nah guys, ini adalah tampilan pertama ketika kalian masuk lewat pintu depan ini ya. Kalian jangan dulu belok ke sana, jangan. Kalian masuk dulu ke sini. Kalian lihat di sini betapa estetiknya meskipun kalian baru masuk ya. Coba nih. Ini tuh bukan menyeramkan guys, ini tuh estetik ya. Kalian tinggal foto di sana, di tangga itu atau di belakangnya gua ya. Terus kalian kasih filter yang kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan. Ini sini kita lihat, di sini banyak replika-replika binatang yang udah punah ya, yang sekarang tidak bisa ditemukan. Nah, kalau di sini itu tempatnya lebih ke peninggalan-peninggalan rumah, ilmu-ilmu, terus apa aja yang sering dilakuin nih. Contohnya ini, balai ini biasanya disimpan di depan rumah bangsawan ya. Jadi untuk tempat ini bisa aku simpulkan ini tuh peninggalan-peninggalan zaman bangsawan gitu, orang-orang bangsawan zaman dulu. Ini juga, ini tuh ternyata uang guys. Nih, ini uang zaman dahulu tuh kayak batu gitu, kayak kerikil yang kita nemu di jalan. Padahal itu uang. Nih, makin sini ya, makin bagus, makin ada kertas-kertas gitu ya. Nah, ini tuh, yang ini nih, yang di ujung banget, itu tuh sekarang kalau ada harganya mahal banget guys. Kalau ditukerin gitu ya, sama orang-orang yang ini bakal mahal banget ya. Nah, sahabat pelajar, kita sekarang udah bersama Bu Zahro. Bu Zahro ya. Bu Zahro ini sebagai apa Bu? Pamong Budaya Muda. Pamong Budaya Muda ya. Jadi kalau kalian ketemu nih sama Bu Zahro di Museum Sri Baduga, sapa aja ya guys. Nah Bu, aku di sini mau nanya seputar Museum Sri Baduga dan Prasasti Ciarutan. Nah menurut Ibu,
apa sih yang unik dari Prasasti Ciarutan sampai-sampai Museum Sri Baduga ini menempatkan Prasasti Ciarutan di sini? Prasasti Ciarutan, kenapa ada di Museum Sri Baduga? Saya cerita dulu ya Museum Sri Baduganya. Nah, Museum Sri Baduga itu masuknya museum kategori museum umum. Kenapa disebut museum umum? Ini kan museum Provinsi Jawa Barat ya, bukan museum pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, semua koleksi yang ada di Museum Sri Baduga ini dari berbagai unsur budaya, ada dari kepercayaan, ada dari sistem pertanian, cagar budaya, benda-benda arkeologi, termasuk Prasasti Ciarutan. Iya. Nah, Prasasti Ciarutan itu yang ada di Museum Sri Baduga itu sebenarnya bukan prasasti asli, tapi replika ya, Bu? Replika, iya. Kalau yang aslinya tahu nggak? Ada di Bogor ya. Sekarang adanya di wilayah Ciampea. Oh, di Ciampea, guys. Nah, terus kenapa Prasasti Ciarutan jadi koleksi museum ya? Iya. Kenapa sih gitu nggak batu yang ada tulisannya jadi koleksi museum? Nah, yang perlu teman-teman tahu, Prasasti Ciarutan ini punya punya unsur sejarah gitu. Kenapa dimasukin di Museum Sri Baduga? Kenapa coba salah satunya? Tahu nggak? Nggak tahu nih, Bu. Coba Bu kasih tahu. Salah satunya Prasasti Ciarutan ini prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara itu kerajaan yang ada di wilayah Tatar Sunda. Nah, rajanya itu tahu nggak siapa? Purnawarman ya? Betul tuh, tahu. Rajanya Purnawarman. Nah, ada beberapa prasasti, ada 7 kalau nggak salah, 7 prasasti peninggalan raja atau yang terkait dengan Raja Purnawarman. Salah satunya Prasasti Ciarutan ini. Makanya Prasasti Ciarutan masuk ke dalam koleksi museum. Sanskerta itu bukan tulisan. Cuma bukan tulisan? Ya, tapi bahasa. Bahasa Sanskerta. Kalau tulisannya atau aksara yang terpahat di batunya itu namanya aksara Palawa. Di situ itu ada 2 telapak kaki yang menggambarkan itu 2 telapak kaki Raja Purnawarman. Kemudian ada labah-labah, kemudian ada tulisan di situ aksara aksara. Nah, kurang lebih gini tulisannya. Yang menjelaskan bahwa ini tuh adalah telapak kaki Raja Purnawarman, titisan dewa, dan ini adalah raja yang paling adil dan bijak di Tarumanagara. Seperti itu, kurang lebih. Menurut Ibu, apa nih yang buat generasi milenial harus banget datang ke Museum Sri Baduga? Harus banget, karena gini aja deh, kalau kita ke luar negeri ya, misalkan kemana, jangan jauh-jauh ke Singapura. Yang pertama ditunjukin itu atau ditunjukin sama guide-nya itu museum. Kenapa museum? Karena di museum itu udah tersedia tuh berbagai macam jadi kalau kita pengen tahu negara tersebut, datanglah dulu ke museumnya. Jadi kayak seolah miniatur negaranya. Iya betul. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang wilayah Jawa Barat atau tentang kebudayaan Jawa Barat, datang aja ke museum. Jadi nggak perlu berkeliling sejauh Jawa Baratnya, datang aja ke museum, udah komplit. Iya, apalagi di museum banyak juga peninggalan zaman dulu ya, Bu. Yang zaman sekarang tuh mau kalian keliling kemanapun nggak akan nemu ya, Bu. Adanya di museum. Iya. Coba Ibu kasih motivasi sedikit aja, Bu, buat generasi milenial yang biasanya cuma rebahan nungguin doinya ngechat, Bu. Coba kasih tahu, Bu. Teman-teman sebetulnya sih kayak mager tadi di rumah nggak masalah ya, karena memang zamannya lagi pandemi. Kemana-mana. Tapi jangan khawatir, meskipun di rumah tetap bisa berkunjung ke Museum Sri Baduga. Tadi ngeklik Museum Virtual Sri Baduga, teman-teman bisa langsung lihat dan seolah-olah datang ke museum ini. Oh iya. Tuh, daripada kalian sekarang lagi pandemi nongkrong di coffee shop atau di kedai-kedai gitu ya, cuma buat kebutuhan instastory, mending kalian klik apa, Bu, tadi, Bu? Museum Virtual. Nah, itu klik itu dan kalian bakal merasain
kayak apa museum berkeliling museum secara virtual gitu ya guys. Baik ya Bu, makasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Makasih juga ilmunya nih. Ya kalian harus catat di rumah kalau bisa nih apa aja yang disebutin Ibu tadi biar kalian gak ketinggalan waktu belajar IPS ya meskipun masih daring ya Bu. Sama jangan lupa main ke Sri Baduga dong ya. Udah kalian tadi udah lihat banyak-banyak footage dan aku juga udah jelasin. Masa sih kalian gak tertarik ya Bu? Kebangetan banget sih kalian. Ya udah deh. minimal kunjungi dulu museum. Iya, virtualnya. Jangan lupa museum virtualnya ya Bu. Karena sekarang belum dibuka ini masih ditutup ya. Ya, jadi segitu aja Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Kita say goodbye dulu sama generasi milenial Bu. Bye-bye. Nah, jadi guys, jangan lupa kalian harus menghargai sejarah dengan cara datang ke tempat-tempat museum dan mencari tahu apa aja sih zaman dahulu tuh ada apa aja gitu. Itu adalah cara kita mengapresiasi dan menghargai sejarah gitu ya guys. Mohon maaf banget nih kalau aku ada kata-kata yang tidak mengenakan di hati kalian dan di telinga kalian ya, mohon dimaafkan. Sekarang aku mau pulang, mau bobo, aku udah capek, udah keliling-keliling dari lantai 1 sampai lantai 3 ya, udah bye-bye.